Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran dan juga kehidupan kita, meminta kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani setiap hari-hari kita. Karenanya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Amsal 15 ayat 16. Demikian dikatakan, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang percaya ditandai dengan hidup takut akan Tuhan. Karena orang percaya pasti takut akan Tuhan. Tetapi jika kita menjadi orang yang tidak takut akan Tuhan, maka kita adalah orang yang diragukan di dalam kepercayaannya di dalam Tuhan. Karena ada rasa takut, maka kita akan waspada, akan berjaga-jaga. Nah, disinilah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, di dalam setiap perilaku kita, itu harus didasari oleh takut akan Tuhan. Karena Amsal juga dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Jadi untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah, kita harus memiliki kehidupan beriman yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkati. Kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan tanpa ada berkat. Maka lihat, kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang sudah diberikan oleh Allah, sehingga hidup kita adalah tinggal menjalani apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Jadi bukan kita berkehendak untuk melakukan segala sesuatu, tetapi kita melakukan segala sesuatu di dalam kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita akan diberikan karunia-karunia itu. Maka dengan karunia itu, mari kita kerjakan kehidupan kita. Kerjakan apa yang patut bisa kita kerjakan. Nah, di sini kita mau melihat banyak manusia, banyak orang percaya yang dalam hidupnya tidak merasa puas, bahkan menjadi orang yang serakah, sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena ketika dia memiliki sedikit, dia akan bersungut-sungut, dia akan merasa bahwa Tuhan itu pilih kasih, bahkan tidak memberkati. Maka lihat, orang itu memperhatikan, melihat berkat, itu hanya dari sisi materi. Padahal seluruh kehidupan kita ini adalah berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita mau melihat setiap kehidupan orang percaya dan orang-orang yang telah dilayakkan dan diberkati oleh Tuhan. Di mana ketika Tuhan memberikan berkat dan memberikan materi yang berlimpah dalam kehidupan kita, banyak orang yang tidak lagi memiliki waktu untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Lihat, orang semakin banyak hartanya, maka dia akan dihantui oleh hartanya itu sendiri. Dimana ketika dia menjadi kaya, maka ketika dia meninggalkan rumah, maka dia tidak akan pernah tenang. Karena apa yang dia pikirkan, siapakah yang akan masuk ke rumahku, siapakah yang akan mengambil barangku, emasku, uangku, dan lain sebagainya. Maka kecemasan itu akan mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang selalu takut. Selalu takut, bukan takut pada Tuhan, tetapi takut kehilangan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah firman Tuhan mau menyapa kita. Lebih bagus kita makan nasi dengan air garam, tetapi kita bisa duduk bersama, hidup berbahagia, tidak ada saling sikut, tidak ada yang saling merasa ditipu,
diperalat dan lain sebagainya, karena kita bisa duduk bersama dan menikmati bersama, karena yang kita tahu kita bisa sama-sama makan, sama-sama kenyang. Tetapi ketika kita makanan-makanan yang enak, ya kita bisa makan saksang, bisa makan KFC, ya, tetapi kita tidak bisa duduk bersama, bahkan kita saling sikut, bahkan ada orang yang pada akhirnya saling iri kepada temannya, dan ini menjadi satu kecemasan, dan ini yang menjadi peringatan bagi kita. Lebih bagus hidup sederhana, lebih bagus memiliki sedikit barang, tetapi kita memiliki rasa takut, di mana kita bisa mengendalikan diri kita, tidak mengambil hak orang lain, tetapi kita mengambil apa yang menjadi bagian kita. Kita tidak korupsi, kita tidak merampok, kita tidak merampas hak orang lain, karena kita tahu ada yang menjadi milik kita dan hak kita. Maka orang yang selalu mengambil barang orang lain, yang selalu korupsi, itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka belajarlah untuk takut akan Tuhan, karena Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita, walaupun kita hanya punya sedikit barang, daripada kita punya banyak harta tetapi hidup kita tidak bahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami hidup di dalam takut akan Engkau, sehingga kami dapat mengendalikan diri kami, dan kami tidak salah langkah, dan kami tidak salah untuk melakukan setiap kehidupan beriman kami. Karenanya ya Tuhan, berkatilah kami dan pakailah hidup kami menjadi pembawa berita sukacita, dan nama-Mu dipermuliakan dalam setiap pekerjaan rumah tangga dan juga anak-anak kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan kehidupan, dan tetap andalkan Tuhan. Salam dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.